Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang operasi hitung campuran. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar segala sesuatu, segala urusan kita dimudahkan. Nah, ingat bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. Tetap di rumah ya dengan jaga kondisi. Materinya operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, kemarin kita sudah membahas materi tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan semua operasi itu dalam suatu soal, ya kan? Bagaimana? Apakah tinggal kita operasikan saja yang kita inginkan atau seperti apa, ya? Nah, ternyata peraturannya pada operasi hitung campuran tidak bisa kita tentukan sendiri, tapi ada ketentuannya, ada persyaratannya, ya. Ini dalam menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat terdapat dua hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu yang pertama tanda operasi hitung, ya. Jadi operasinya harus kita lihat dulu ya, perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, seperti itu. Lalu tanda kurung. Yang kedua adalah tanda kurungnya. Jika ada soal yang ada tanda kurungnya, itu beda lagi. Apabila dalam suatu operasi hitung campuran bilangan bulat terdapat tanda kurung, ya, terdapat tanda kurung, pengerjaan yang berada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu, ya. Jadi jika dalam soal itu ada suatu operasi yang di dalam kurung, maka kerjakan operasi itu dulu, ya. Kerjakan dulu soal yang di dalam kurungnya dulu. Apabila dalam suatu operasi hitung bilangan bulat tidak terdapat tanda kurung, pengerjaannya berdasarkan sifat-sifat operasi hitung sebagai berikut, ya. Nih, yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan ini sama kuat, ya. Jumlah dan kurang ini sama kuat, artinya operasi yang terdekat di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan ada operasi penjumlahan atau pengurangan, ya, maka yang kita operasi ini sama kuat, ya, tapi yang kita kerjakan itu yang sebelah kiri dulu, ya, sebelah kiri dulu. Nomor 2, operasi perkalian dan pembagian sama kuat. Nah, ini ya, artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini juga sama, ya. Perkalian dan pembagian ini sama kuat. Tapi yang harus kita kerjakan adalah operasi yang di sebelah kiri dulu, ya. Baru kita operasikan dengan yang selanjutnya. Nomor 3, operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi meskipun operasinya perkalian maupun pembagian operasinya berada di kiri, di tengah maupun di kanan, kita kerjakan yang perkalian atau pembagian terlebih dahulu, ya. Kita lihat contohnya. Tentukan hasil dari operasi hitung berikut ini. Nah, ini A 24 ditambah 56 dikali 42 dikurangi 384 dibagi 12. Nah, mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Ya, ingat tadi. Jika ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, maka yang kita operasikan adalah perkalian atau pembagian terlebih dahulu kalau tidak ada kurungnya, ya. Nah, kita lihat penyelesaian. Maka yang kita operasikan yang 56 dikali 42, kita dalam kurung, ya. Kita pisahkan menggunakan kurung, dan juga 384 dibagi 12 ini juga dalam kurung. Ini 24 ditulis lagi sama dengan 24 56 dikali 42, hasilnya adalah 2352. Hasilnya yang ini 384 dibagi 12, maka hasilnya adalah 36.
2. Ini pengurangannya kita turunkan lagi ya. 24 ditambah 2352 dikurangi 32 sama dengan ini dijumlahkan. Ingat, ini kan operasinya penjumlahan dan pengurangan. Operasikan dulu yang di sebelah kiri. 24 ditambah 2352 berapa? Jadi 2376 dikurangi 32 dikurangi 32, maka hasilnya adalah 2344. Itu contoh yang A. Contoh yang B. 28 dikali dalam kurung 364 ditambah 2875 dibagi dalam kurung 9756 dikurangi 9742. Nah, ini ada kurungnya, berarti kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Sama dengan 28 dikali tadi 364 ditambah 2875 hasilnya adalah 3239 dibagi hasil dari 9756 dikurangi 9742 adalah 14 dibagi 14. Nah, ini operasikan dulu yang di depan. 28 dikali 3239 hasilnya adalah 90.692 dibagi 14, maka hasilnya adalah 6.478. Itu yang B, contoh yang B ya. Jadi kerjakan dulu yang berada di dalam kurung, meskipun di sini yang di luar kurungnya adalah operasinya perkalian maupun pembagian. Ya. Yang C juga sama nih. Ya, kerjakan yang dalam kurung dulu. 80 dibagi dalam kurung 11 dikurangi 7 dikali negatif 4 sama dengan 80 dibagi 11 dikurangi 7 adalah 4 dikali negatif 4. Ini masih dalam kurung ya kan, kurung dikurungin lagi. 4 dikali negatif 4 berapa? Negatif 16. 80 dibagi negatif 16, maka hasilnya adalah negatif 5. Hati-hati tanda negatif positif ya, kemarin sudah kita pelajari. Nah, sekarang yang D gimana? Yang D di sini dalam kurung negatif 8 ditambah 5 dikali dalam kurung 36 dibagi dalam kurung 6 dikurangi 9 dalam tutup kurung. Nah, penjelasannya sama dengan negatif 8 ditambah 5 hasilnya adalah negatif 3. Ini 36 terus kembali 6 dikurangi 9 hasilnya adalah negatif 3. Negatif 3 dikali 36 dibagi negatif 3 berarti negatif 12, hasilnya negatif 12. Nah, negatif 3 dikali negatif 12 maka hasilnya adalah 36. Itu ya, itu contoh-contohnya. Nah, sekarang Bapak bahas tentang penggunaan operasi hitung bilang bulat untuk menyelesaikan masalah jadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana? Bapak akan menjelaskan sini nomor 2 karena sini sering muncul pada UN ya, pada UN. Dalam suatu tes penilaian didasarkan bahwa jawaban benar diberikan nilai 2. Jadi jika soalnya itu benar, jawabannya benar, maka nilainya 2 ya, diberi poin 2. Jawaban salah diberikan nilai negatif 1. Kalau salah berarti poinnya negatif 1. Dan untuk soal yang tidak dijawab diberikan nilai 0. Kalau tidak jawab berarti 0 ya. Dari 30 soal, seorang siswa menjawab 25 soal dan 19 diantaranya dijawab dengan benar. Jadi jumlah soalnya 30, yang dijawabnya 25 soal ya, yang benarnya 19. Berapa nilai yang diperoleh siswa tersebut? Nilainya berarti berapa? Oke. Tadi diketahuinya adalah 30 soal. 20 soal dijawab, ya kan? 19 benar. Berarti yang salahnya, yang dijawab salahnya berapa? Berarti 25 dikurangi 19, berarti yang salahnya adalah 6. Ya, soal yang dijawab salahnya adalah 6. Dengan demikian ada 5 soal yang tidak dijawab. Jadi 30 dikurangi 25 berarti 5 soal yang tidak dijawab. Oke, kita masukkan ke rumusnya. Tadi kan aturannya adalah jika benar
diberikan nilai 2, jika salah diberikan nilai negatif 1, tidak dijawab berarti 0. Nah, sekarang sudah kita ketahui. Berarti jawaban benar adalah 19. 19 dikali 2. 19-nya kan benar. Soalnya benar nih, jawab benar. Dikali 2 berarti 38. Terus ada yang salahnya. Berapa soal yang salah? Yaitu 6 soal yang salah. Maka 6 dikali negatif 1. Hasilnya adalah negatif 6. Yang tidak dijawabnya tadi adalah 5. Ya. Maka 5 dikali 0. Karena kalau tidak dijawab maka nilainya adalah 0. 5 dikali 0 hasilnya adalah 0. Kita operasikan 38 ditambah negatif 6 atau 38 dikurangi 6 hasilnya adalah 32. Jadi siswa tersebut mendapatkan nilai 32. Nah itu ya, ini soal yang sering muncul di ujian nasional gitu. Nah gitu. Cukup sekian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.